Cerita bawang merah dan bawang putih merupakan cerita rakyat tradisional Indonesia yang sangat populer di kalangan masyarakat, terutama masyarakat di wilayah Melayu seperti Riau. Cerita bawang merah dan bawang putih memiliki banyak sekali versi, namun inti ceritanya tetap sama, yaitu perseteruan antara dua bersaudara, yaitu bawang merah dan bawang putih. Mari simak drama musikal kami. Alkisah, di sebuah desa di seberang sungai, hiduplah sebuah keluarga yang berbahagia, yang terdiri atas ayah, ibu, dan putri mereka bawang putih. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung selamanya, dikarenakan ibu bawang putih menderita sakit parah, sehingga ibunya meninggal dunia. Bawang putih sangat sedih, sehingga ayahnya pun berniat untuk mencari ibu baru untuk bawang putih. Sudahlah anakku, janganlah engkau bersedih. Aku akan segera memberimu ibu kamu. Apakah dia akan sebaik ibu, ayah? Tentu saja anakku. Beberapa bulan kemudian, di saat ayah bawang putih sedang bekerja di sawah, sang janda pun datang ke sawah dan menghampiri ayah bawang putih sambil membawa makanan. Pak Putih, ayo istirahat ya. Saya melakukan makanan loh buat Bapak. Setelah pendekatan begitu lama, ayah bawang putih menikah dengan seorang janda yang memiliki seorang anak bernama bawang merah. Namun, ibu tiri dan saudara tiri bawang putih tidak sebaik yang mereka duga. Kejahatan mereka semakin merajalela saat ayah bawang putih sibuk bekerja dan jarang pulang ke rumah. Dan keesokan harinya, wah, segarnya udara pagi ini. Bawang putih, gimana kalau bawang putih? Apa sih Bu? Pagi-pagi aneh banget yang buat tidur aja deh. Ini loh bawang putih dipanggil dan tadi nggak nyaut. Bawang putih, Iya Bu, ada apa? dari mana aja kamu? Dipanggilin nggak nyaut. Nggak dengar? Kurang keras? Dasar, nggak berguna. Sekarang kamu cuci baju ini. Terus bersihkan rumah ini sampai bersih. Kalau ibu sudah pulang, semua sudah harus rapi. Hah? Aja Bu, ikut. setelah itu, berangkatlah bawang putih ke sungai untuk mencuci baju yang akan dicuci olehnya. Namun saat itu, arus sungai lumayan deras. Air sungainya deras sekali. Kemudian, selendang ibu tirinya pun tersapu oleh aliran sungai. Bawang putih pun langsung turun untuk mencari selendang ibu tirinya yang terbawa arus. Bawang putih pun bingung hendak mencari kemana lagi. Dia telah bertanya ke penduduk yang sedang lewat. Permisi Pak. Izin bertanya, tadi ada melihat kain ibu saya. Nah, kalau begitu kurang tahu saya nak. Baiklah, terima kasih Pak. Ya nak. Bawang putih terus bertanya, namun tak ada yang melihatnya. Tiba-tiba, bawang putih mendengar seseorang meminta tolong. Siapa kau? Di mana kau? Aku tidak bisa melihatmu. Aku berada di belakangmu, dekat dengan kakimu. Aku
kotak besar. Aku akan memilih kotak yang kecil karena yang telah kulakukan hanyalah hal kecil. Terimalah. Dan ini Adalah selendang ikuti. Pulanglah dan jaga baik-baik kotak itu. terima kasih. Suasana pun kembali ke rumah. Kasih Bang Putih jam segini belum pulang. Tahu tuh, aku lagi main. Assalamualaikum. Ini dia anaknya. Dari mana aja kamu? Jam segini baru pulang. Ibu sudah nungguin kamu loh dari tadi. Makanan tuh belum disiapkan. Allah, kalian nggak mau semangat kan sama temanmu itu? Enggak bu, apa yang dikatakan Bang tadi itu salah. Tadi aku bertemu dengan pria yang Sudah. Jangan banyak alasan kamu. Cepat siapkan makanannya. Sudah lapar. baik bu. Apa itu Bang Putih? Jangan bu. Kotak apa ini? Jangan bu, ini pemberian dari Perikayangan. Aku harus menjaganya. Sudah Bu, buka aja. Wow, perhiasan. Jangan Emas, berlian, perak. Wah. Wih, iya Bu, masih bagus-bagus. Bawang putih itu nggak pantas pakai perhiasan mahal kayak gini. Pantasnya itu pakai karet sama tali aja. Lalu bawang putih menuju dapur sambil bersedih. Sementara itu, ibu dan saudara tirinya sedang membicarakan suatu rencana. Nggak pantas pakai ginian. Tapi kok bisa ya dapat ini? Ibu ada ide bagus nak. Sok, kamu ikutin aja kemana perginya Bawang Putih. Nanti ibu bawakan kamu baju Bawang Putih ya, biar nggak ketahuan. Terus itu, kamu lakuin deh apa yang dilakukan sama Bawang Putih di sungai. Biar kita jadi kaya juga. Ih, iya Bu, bagus tuh. Ibu hebat. Ya iyalah. Awas aja bawang putih. Tunggu loh. Keesokan harinya, bawang merah mengikuti bawang putih ke sungai, dan dia melihat bawang putih sedang berbicara dengan seekor ikan ajaib yang membawa bawang putih ke kayangan. Lalu setelah bawang putih pulang, bawang merah pun berpura-pura menjadi. Hai gadis desa, mengapa kau kembali lagi kemari? Jadi, begini kan mas, kotak yang kau berikan padaku diambil oleh ibu diriku. Bolehkah aku ke tempat tinggal sang peri lagi? Baiklah, mari ikut bersamaku. Lalu suasana menjadi di kayangan. Bagus sekali tempat ini. Adalah hadiah yang kau Kemarin bawang putih ambil kotak yang kecil, begitu banyak hadiah di dalamnya. Kali ini aku ambil hadiah besar aja. Ya udah deh Peri, aku ambil besar aja. Terimalah. Terima kasih Putih. Aku yang silakan kau jaga baik-baik. Ada? Marilah. Sesampainya di rumah, Pulang, aku memberikan kesedihan bawang putih loh. Sekarang diapakan kali ini? Digoreng, dibakar, dipepes, diapakan? Ya, goreng aja. Oh iya, mana sarung perhiasannya? Kamu dapat? Ya iyalah, namanya juga bawang merah. Ibu, bahkan aku dapat yang jauh lebih besar. Pasti isinya banyak. Hah? Apa ini? Batu, daun, dan ranting. Kurang ajar, pasti perhiasan itu dikasih. Jangan-jangan itu tidak ada siap. Sekarang mana itu? Itu sudah ibu suruh belanja. Tenang aja nak, kita akan bikin yang terasa. Caranya Bu, kita goreng aja ikan ini. Mas Ayah nangis. akhirnya digorenglah ikan ajaib itu. Tuh, ada ikan goreng, makan aja. Ya, saya udah makan duluan. Kamu sih, kelamaan. Terima kasih Bu, Kak. Jangan. Iya nak,
Enak ikannya? Iya, enak kok. Ya iyalah. Kalau nggak enak, dimakan aja ikan ajaib. Ya Allah, apa yang telah aku lakukan? Aku telah berbuat salah. Aku tak tahu balas budi. Bukan itu engkau menolongku. Sebagai gantinya, aku akan menguburkan bapakku. Lalu bawang putih pun menguburkan tulang ikan ajaib itu sambil menangis, dan tanpa tersadar air matanya pun bercucuran dan mengenai tempat ikan itu dikubur. Dan ajaibnya, malam itu muncul cahaya dari tulang-tulang ikan ajaib. Tak disangka-sangka, tumbuh sepucuk daun. Tulang-tulang ikan ajaib itu sudah menjadi pohon yang tidak begitu besar. Bukan hanya daunnya yang berlapis emas, tetapi tangkainya juga berlapis perak. Pagi hari tiba-tiba ada sayembara dari kerajaan. Perhatian, wahai rakyatku, barang siapa yang dapat menyembuhkan penyakit sang ratu, jika perempuan akan menjadi istriku, jika laki-laki akan menjadi saudara. Dengan sangat cepat, berita itu pun beredar di seluruh penduduk desa. Dayang Ana, Dayang Ica. Iya Pak Duka, Gimana Dayang Ana? baik Pak Duka. Tabib sapi itu bilang hanya ada satu obat medisnya ini, yaitu tanaman berdaun emas dan berbatang merah. Baiklah, terima kasih. Baik Pak Duka. Dayang Ica, segera cari informasi sekarang. Baiklah Pak Duka. Saya telah mendapatkan informasi tentang tanaman itu. Baiklah, terima kasih Dayang Ana dan Dayang Ica. Saya akan segera cari sendiri tanaman itu. Baik Pak Duka. Sang pangeran pun pergi untuk mendapatkan tanaman itu. Namun sebelum ke rumah itu, pangeran berpapasan dengan bawang putih yang hendak pulang setelah dari pasar. Maaf pangeran, saya mohon izin lewat duluan karena saya terburu-buru. Maaf, tapi saya tidak pernah bertemu sama kamu sebelumnya. Di mana kamu tinggal? Saya bawang putih dari desa seberang. Maaf pangeran, saya tidak bisa berlama-lama karena ibu saya bisa marah besar. Saya permisi dulu. Ya, baik, silakan. Lalu pangeran melanjutkan perjalanannya. Sesudah sampai di halaman rumah bawang putih, dia pun mengetuk pintu rumah tersebut. Iya, sebentar. Kenapa saya tunggu rumah ini dan ini? Karena saya bawang merah. Salam kenal. Seperti informasi tujuan saya ingin mencari pohon emas buat obat kamu. Silakan saja pangeran, tanamannya ada di belakang ini. Silakan pangeran. Wow, ini pohon emasnya sangat indah sekali. Siapa memiliki tanaman itu? Tentu saja kami pangeran. Oh, kalau itu boleh saya minta satu dari tanaman. Baiklah. Nah, tolong berikan si pangeran. Baik bu. Duh, gak bisa bu. Segitu aja gak bisa sih. Sini ibu bantu. 1, 2, 3. Duh, susah sekali sih. Apakah ada anggota keluarga selain dari kalian? Baiklah pangeran, saya mohon izin memanggilnya. Bawang putih. Ya bu, ada apa? Pangeran? Cepat petikan daun itu untuk pangeran. Baik bu. Bu, ini pangeran. Baiklah, Pangeran pun pulang, dan keesokan harinya
diberitakan bahwa Paduka Ratu telah sembuh dari penyakit misteriusnya, dan pangeran segera menemui Bawang Putih. Bawang Putih, Ada tamu tuh. Baik, Bu. Silakan, Pangeran. Menurut sayembara sudah jelaskan, apakah kamu sudah siap menjadi satu? Saya siap, Pangeran. Marilah. Sedangkan Ibu Tiri dan Bawang Merah hanya saling menyalahkan dan menyesal telah berbuat jahat pada Bawang Putih. Dan akhirnya Bawang Putih dan Pangeran hidup bahagia selamanya. Pesan moral dari cerita Bawang Merah dan Bawang Putih adalah kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, sedangkan kejahatan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Cerita ini mengajarkan pentingnya kesabaran serta ketulusan hati, serta menghindari sikap tamak dan iri hati.